Setelah mengalami serangan di rumah, guru Lee Han-yong merasa perlu mencari kebenaran dengan meneliti informasi tentang Pi Han-yul. Ia berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan mengajukan pertanyaan kepada sesama guru. Namun, para guru memperingatkan Lee Han-yong untuk tidak terlibat dengan Pi Han-yul, mengindikasikan risiko yang mungkin dihadapi jika ia melanjutkan penyidikan. Yoon Ga-min dan Kim Se-hyun tampak senang karena akan bertemu dengan anggota baru yang ingin bergabung dengan kelompok belajar mereka. Yoon Ga-min dan Kim Se-hyun bersemangat menyambut anggota baru untuk kelompok belajar mereka. Tetapi Yoon Ga-min tidak mengetahui bahwa anggota baru tersebut adalah seorang murid perempuan yang pemalu. Murid perempuan itu merasa malu dan keluar dari kelas karena ketidakpastian tentang siapa yang akan bergabung dengan mereka. Di dalam kelas, seorang murid perempuan bernama Mi-hee tiba-tiba menampar Ji-woo karena Ji-woo tidak menaruh menu makan siang di mejanya. 미친년이 존나 어지럽네. 급식. Suasana kelas menjadi tegang ketika Mi-hee meluapkan emosinya dengan menampar Ji-woo. Ji-woo yang sebelumnya terlibat keributan di kelas sepertinya menjadi sasaran kemarahan Mi-hee. Beberapa peristiwa kecil seperti Ji-woo meludahkan permen karet ke kertas jadwal juga memperburuk situasi di kelas. Guji yang tertata adalah ketua komite disiplin memberikan hukuman kepada Ji-woo karena dianggap telah menimbulkan keributan. Guji memutuskan untuk menghukum Ji-woo dengan pilihan menerima 3 kali pukulan di tangan atau mengikuti arahan Guji. Ini menunjukkan bahwa hukum di sekolah sangat ketat dan sering kali keras. Yoon Ga-min yang merasa tersinggung melemparkan permen karet ke wajah Guji, menantangnya dan menunjukkan keberaniannya. Namun tiba-tiba berhenti, tidak terjadi perkelahian. Akhirnya Guji selaku komite disiplin itu kembali lagi ke markasnya. Lalu setelah itu banyak dilihat oleh para siswi-siswi. Dan akhirnya kembali lagi si Yoon Ga-min dengan si Kim Se-hyun ke perpustakaan dan mengobrolkan lagi tentang tadi tindakan Guji, yaitu selaku komite disiplin atau ketua OSIS di sekolah SMK Yungsong tersebut. Lalu tiba-tiba kedatangan Hyewon, yang dimana Hyewon ini adalah temannya si Ji-woo, dan dia mengatasnamakan Ji-woo kepada Yoon Ga-min dan Kim Se-hyun bahwa Ji-woo itu pengen jadi kelompok belajar. Namun Ji-woo itu adalah pemalu dan diwakilkan sama Hyewon. Ternyata Hyewon itu sering sekali dibully sama teman-teman kelasnya, bahkan sering kali dipalak, dan yang sering membantu itu adalah Ji-woo. Dan Hyewon menceritakan bahwa Ji-woo itu sedang dalam masalah di mana kakaknya Ji-woo itu pernah disuruh untuk merampok sama si Guji, di mana video perampokannya itu berada di si Guji, dan video itu sering dijadikan ancaman kepada Ji-woo karena kalau misalkan mengancam atau ada apa-apa si Ji-woo itu nanti akan dilaporkan ke polisi sehingga adiknya nanti dipenjara. Karena Ji-woo sudah tidak punya siapa-siapa lagi, hanya punya kakaknya, makanya di sekolah itu sering dirundungi sama si Guji dan teman-temannya karena tidak punya ada lagi pilihan. Hyewon ingin membantu Ji-woo yang selama ini menjadi sasaran kelompok Miji dengan harapan mendapatkan kembali video yang bisa mengancam Ji-woo. Yoon Ga-min dan Kim Se-hyun akhirnya setuju untuk membantu Hyewon setelah melihat harapan di tatapan Hyewon. Lalu di sisi lain, Guji bersama teman-teman komite disiplinnya itu sedang melihat video-video di ruangannya, yaitu video rahasia yang si Guji. Lalu tiba-tiba ternyata di ruangan tersebut sudah ada si Yoon Ga-min yang melihat tindakan tersebut dan ingin merampas flash disk dari si Guji yang berisi video itu. Yoon Ga-min akhirnya bertindak dan memberikan pelajaran kepada anggota Guji, mengalahkan mereka dengan mudah. Ga-min berhadapan dengan beberapa anggota komite disiplin yang tampaknya lebih besar dan lebih kuat. Namun ia berhasil menemukan dan mengambil kembali rekaman yang dicari. Ketegangan semakin tinggi ketika Ga-min berusaha keluar dari ruangan dan dihadang oleh murid-murid lainnya.
Dan akhirnya di sana Yoon Ga-min dihabisi sama teman-teman komite disiplin. 1 lawan 1, bahkan sampai dikepung sama 5 orang pun, namun Yoon Ga-min tetap saja terus melawannya. Yoon Ga-min yang berusaha keluar untuk kabur, namun tetap semuanya tidak bisa terjadi gitu saja karena teman-teman dari komite disiplin semuanya sangat kuat sampai si Yoon Ga-min bisa teringkus. Dan kata si Guji bahwa video tersebut ternyata sudah di backup di laptopnya atau di komputernya dan segera diupload. Namun Yoon Ga-min yang lagi diringkus seperti itu tiba-tiba ternyata bisa keluar dengan membawa CPU komputernya karena tahu bahwa filenya itu ada di CPU-nya. Dan akhirnya Yoon Ga-min menyerahkan CPU itu sampai terjatuh kepada Kim Se-hon. Lalu si Guji tetap untuk berusaha menangkapnya dan mencuri lagi CPU-nya. Lalu semua komite disiplin anak buahnya dihadang sama Yoon Ga-min, dan Yoon Ga-min menyuruh Kim Se-hon untuk membawa CPU-nya pergi karena videonya ada di situ. Akhirnya Kim Se-hon lalu berusaha pergi dan membawa CPU-nya, lalu tetap dikejar-kejar sama si Guji sampai akhirnya si Kim Se-hon yaitu lari ke atap kampus, dan di atap kampus tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa lari kemana-mana. Dan datanglah si Guji. Akhirnya Guji meminta untuk si CPU-nya dikembalikan kepadanya, namun Kim Se-hon berusaha untuk tidak mengembalikan CPU tersebut. Tiba-tiba ya, CPU-nya dilempar ke bawah sehingga rusak. Dan akhirnya Guji dicegat sama Jiwoo. Jiwoo muncul dan tanpa ragu langsung membanting Guji ke lantai, menunjukkan kekuatan luar biasa yang membuat semua orang terkejut. Jiwoo menunjukkan keberanian dan kemampuan fisik yang tidak terduga dengan melawan Guji yang lebih besar. Cerita ini memberikan momen puncak di mana Jiwoo mengambil tindakan untuk melindungi teman-temannya. Ketika Yoon Ga-min kehilangan USB berisi rekaman video, situasi kembali tegang dan memunculkan potensi konflik lebih serius antara mereka. Namun ketika Plastis itu mau ditangkap sama Hyewon, tiba-tiba ada temannya Gyujin dan menunjukkan bahwa ternyata Plastis ini adalah Plastis miliknya Gyujin. Lalu kata dia mau diambil dan mau diberikan kepada Gyujin. Dan setelah itu akhirnya ternyata sia-sia, flash disknya diambil lagi sama temannya Gyujin. Dan di sana tiba-tiba Hyewon langsung memberanikan diri membilang brengsek kepadanya. Dan setelah kedengar sama temannya Gyujin, akhirnya saling baku hantam, serang menyerang, dan terjadilah bertabrakan sehingga akhirnya teman si Gyujin itu kalah merasa sakit. Dan akhirnya tiba-tiba datang si Jiwoo dan Jiwoo membantunya. Akhirnya flash disknya berhasil diselamatkan. Diberitahu bahwa Gyujin adalah orang yang merampok uang pada malam itu. Dalam situasi yang penuh tekanan, Jin juga memanfaatkan video tersebut untuk mengancam kakak Yunwo. Menghadapi kemarahan yang membara, Yunwo berlari ke arah Gyujin dengan pisau di tangannya, siap untuk menyerang. Namun pada saat kritis itu, wali kelas mereka, Hangung, tiba-tiba muncul untuk melindungi Gyujin. Tanpa disangka, Yunwo justru menusuk gurunya sendiri. Meskipun terkejut, Hangung berusaha menenangkan Yunwo, memberikan dukungan saat situasi semakin mengerikan dan Yunwo kehilangan kendali. Jiwoo merasa sangat bersalah atas tindakan adiknya yang menyebabkan Hangung terluka. Setelah insiden tersebut, Jiwoo sebagai saudara Yunwo merasa sangat bertanggung jawab dan bersalah atas tindakan adiknya yang mengakibatkan luka pada Hangung. Jiwoo segera menyerahkan Yunwo kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Walaupun begitu, Hangung menolak untuk membahas masalah tersebut dan malah mengajak Jiwoo bergabung dengan kelompok belajar. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi sulit, Hangung tetap berusaha memberikan arah yang positif bagi muridnya. 하고 싶어요.
Keputusan Jiwoo untuk bergabung dengan kelompok belajar Yoon Gamin mencerminkan keinginannya untuk memperbaiki diri dan mengambil langkah positif setelah peristiwa yang mengguncang itu. Keesokan harinya, kelompok belajar diarahkan ke perpustakaan, dan Yoon Gamin menunjukkan semangat yang tinggi dengan membuat buku tugas berisi foto-foto mereka. Suasana penuh harapan ini terkejut ketika mereka mendengar bahwa Han Yul telah diperiksa polisi karena kasus Yoon. Ketegangan meningkat ketika Yoon Gamin yang sebelumnya tidak tertarik berkelahi mendapati murid lain, yaitu Theo, berusaha mengganggu seorang calon anggota kelompok belajar mereka. Yoon Gamin dengan berani langsung bertindak melawan Theo dan satu serangan mematikan cukup untuk menjatuhkannya. Keberanian Yoon Gamin dalam menghadapi Theo menciptakan rasa kekaguman di antara murid-murid baru serta menegaskan posisinya di dalam sekolah. Lalu Theo merobek-robek formulir yang ingin daftar ke Yoon Gamin. Di sanalah Yoon Gamin tiba-tiba marah dan langsung Yoon Gamin melompat dari gedung menuju ke bawah untuk menonjok si Theo. Yoon Gamin melompat keluar dari jendela perpustakaan dan mendarat dengan sigap di hadapan Theo. Dan akhirnya Theo pun jatuh pingsan kalah sama Yoon Gamin. Bagaimana kisah kelanjutannya kita akan lanjutkan di episode berikutnya.